Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu masih hidup? Mohon jangan terlena melihat kopel ini ya. Karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah kopel ini katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalamnya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah bin Aslian. Tampang kokolin boleh sedikit seram, gimana seram pak kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Ya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariati wal ghazwa wa ja'ala al-mulka wal kalama min wasilati da'wati islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil 'arifin. Amin ya rabbal Hadrat al-Makarami yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, para tuan guru yang hadir pada hari ini, dan segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan. Untuk khusus Bapak Kepala Desa kita Sohibul Baik yang sangat supel, sangat santun, sangat ramah, sangat cinta, sangat low profil, yaitu Al-Makaram Bapak Hamdan Firdaus bersama Ibu Agus Triani. Doakan Bapak Kepala Desa kita Bapak Hamdan Firdaus bersama Ibu dan keluarga besar beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan digampangkan rezekinya. Allah jadikan hayat beliau menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid kita, untuk khusus Bapak Haji Darmawan sebagai Ketua Pembangunannya. Ketua masjidnya siapa Pak Kadis? Ustadz Mus Mulyadi, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya, segenap pengurus-pengurus yang lainnya. Mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim, mahabbah pokok kepada beliau-beliau semuanya. Baik delegasi secara sasa yang kita muliakan, Tuan Guru Jere
mungkin satu persatu namanya tidak aku boleh sebutkan, tetapi tidak rasa hormat cinta aku kepada beliau-beliau semuanya, Bapak Sanusi, kepala dusun kita, Pak RW dan Pak RT semuanya. Cuma itu sudah cimeng hanya minta dari Allah. Ia serai uang chongsan Islam saitin dan siang. Bapak Ibu ngerti tidak? Mohon maaf, ini titik yang kedua bersama Al Ustaz Fikri dari Syababul Quran dan dari Sinai Travel yang ada di Lombok bersama program Bapak Haji Khairudin. Moga sampai tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu, Kokoli asli Tionghoa. Begitu nyampe di masjid ini, Koko sudah tidak meragukan lagi. Kelihatan bahwa masyarakatnya, jamaahnya sangat cinta kepada agama Islam. Sebagai satu bukti, ada masjid terindah di kampung kita ini. Alhamdulillah. Ini rumah Allah yang kita cantik, yang kita perbesar, yang begitu indah. Begitu masuk, kagumnya luar biasa. Alhamdulillah. Kokol ini aslinya Tionghoa. Percaya Bapak Ibu Kokol ini Tionghoa? Kokol ini lahir dari keluarga kecil. Satu bapak, satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam sudah berjumlah 8 orang. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha. Kemarin masih 7 orang, sekarang sudah 8. Yang 2 masih beragama Buddha, yang 1 Kristen Katolik. Yang Kristen Katolik beberapa tahun yang lalu minta dijemput dari Riau bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Ada Katolik seorang suhu, kepala kelenteng, serigala sama kiai. Ayah Katolik asli Tionghoa Riau. Ayah dari ayahnya Katolik asli Guangzhou, Cina. Hijrah ke Indonesia terdampar di provinsi Riau. Sekarang Katolik tinggalnya di Jakarta Timur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Katolik ini aslinya Tionghoa. Asli, pakai sot, tidak pakai sin. Asli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya nggak Katolik Tionghoa? Di pelajaran kalau diperhatikan Katolik matanya sipit apa belum Bapak Ibu? Kalau ada yang mengatakan bahwa itu fitnah, sipit, walaupun Katolik matanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan empat mata spesial Ramadan kelas 7, obat hati itu siap. Katolik mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau, biar Katolik sipit, katanya milik Andilau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada orang jahat, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Betul Pak? Dan tidak pula ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Semua orang pasti punya masa lalu. Oleh karena itu sebagai warga muslim yang baik, tidak boleh memandang seseorang daripada masa lalunya. Tidak boleh Bapak Ibu. Bukankah dulu ada seseorang yang hampir membunuh Nabi Muhammad dengan tangan dan pedangnya sendiri? Lihat sekarang Pak, makamnya berada di samping Nabi Muhammad. Siapa dia? Umar ibn al-Khattab. Lihat dulu ada seorang pemuda dari lain bangsa Quraisy yang dididik oleh orang tuanya menjadi panglima perang, memerangi agama Islam. Namun akhirnya sekarang mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad sebagai pedangnya Allah. Dia adalah Walid bin Khalid. Khalid bin Walid. Jadi tak boleh memandang seorang dari masa lalunya, dan tak boleh memandang seseorang dari harta dan statusnya. Jangan mentang-mentang dia punya jabatan, mentang-mentang dia orang kaya, mak kita dekati Bapak Ibu. Makanya Sayyidina Ali sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, ada berapakah orang sahabat sejatimu? Kata Sayyidina, sahabat sejatimu nanti akan kuhitung apabila aku lagi susah. Bapak Ibu, tak boleh memandang seorang dari harta dan statusnya.
Bukankah sekarang sepatu emasnya Fir'aun sedang berada di dalam api neraka? Bahkan yang terdengar di surganya Allah sendal jepitnya Bilal bin Rabah seorang budak. Betul Bapak Ibu? Betul Pak? Bapak Ibu kalau memandang seseorang dari masa lalunya, maaf, Bapak Ibu dulu punya 3 Tuhan. Namanya tahu pekong, tahu sekong, warung tekong. Ingkong tak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memandang dari masa lalunya Kokolil dulu agamanya non muslim. Dulu nama aslinya, nama Tionghoanya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Tolong jangan dipanjang-panjangin Pak. Itu nama asli Lim Hai Tai. Limnya marga, marganya marga Lim. Bapak Ibu kalau punya sahabat, punya teman dari Tionghoa, yang pertama itu pasti marga, tapi bukan marga satwa. Lim itu marga, Lim Suryong, Lim Swinting, itu marga apa? Apa Pak? Nah, itu kalau marga sama Lim, marganya marga Lim. Marga itu bahasa Tionghoanya nesesemat, marga kamu apa? Wo Seklim, saya marganya marga Lim. Hai, seperti Islam Muhammad Abdul Siti Ahmad sama di awal nama. Tai itu panggilannya Kokolil. SD negeri, SMP negeri, kebanyakan teman-teman beragama Islam memanggil nama-nama Tionghoa kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Hai Tai, panggilnya Nani. Makanya setiap pulang sekolah Kokolil menangis, lapor kepada ayah kandungnya Kokolil, seorang musuh kepala kelenteng, minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai dipakai Tai? Protes Pak. Setiap pulang sekolah Kokolil menangis. Kata ayahnya Kokolil, tadi dewa potong hawa-hawa, ini bahasa Raden Pak. Alih-alih pulang sekolah nangis-nangis, minta dia awal kau katakan papa, gua boleh nonton Lim Hai Tai nya, tonjok gua potong, gua Tai. Ayah, saya tidak mau kalau dikasih nama Lim Hai Tai. Minta ya, masa si orang seganteng saya di sekolah dipanggil Tai? Protes. Begitu Kokolil masuk Islam 21 Juli 1994, namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama Muslim Togo. Tapi ketika dakwah di dalam kaca, Kokolil ini dibesarkan, mohon maaf Pak Kades, dibesarkan dari kontes audisi dai, sebuah stasiun televisi yang pertama kali di Indonesia yang berani mengadakan kontes, dan itu pertama kali TPI, sekarang berubah MMC TV. Kalau dangdut ada KDI, yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal Rina Nose dan Zuri. Sama yang tiba kita tinggalnya 20 finalis dari TPS Indonesia tahun 2005 dari 70.000 dai-dai muda yang daftar di Indonesia, yang diambil cuma 20 orang. Semuanya terbaik. Ini mewakili provinsi. Mewakili provinsi Papua namanya Pak Yagi. Mewakili provinsi dari Jakarta namanya Zaki Mirza. Utusan dari Bandung namanya Hariri. Utusan dari Bali namanya Riza Muhammad. Kokolil utusan dari Riau, Sumatera. Begitu jadi finalis dari TPS Indonesia tahun 2005, pertama kali Kokolil menggunakan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga, tidak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai trauma 17 tahun yang lalu. Pakai nama Lim, biar lebih akrab. Lim lebih sering dipanggil Koko ketimbang Ustaz. Kiai Haji Abdullah bin Nasir, seorang kiai yang terkenal karena dari Sunda, lebih senang dipanggil AA Kim. Kimnya Gimnasia, AA Kim itu dari Sunda, Koko Lim itu Tionghoa. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Siapapun di antara kita yang hadir pada ini Bapak Ibu, ingat yang kita cari cuma satu, apa? Cari berkah. Betul Pak? Bapak mau tanya apa? Yang hadir di sini kira-kira semuanya mau masuk surga nggak?
Caranya Bapak Ibu, ketika kita hidup raih yang namanya keberkahan. Bagaimana supaya hidup kita berkah? Segala sesuatu yang kita kerjakan niatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf, Kokolim itu masih Islam sudah 27 tahun. Walaupun sampai diusir sama orang tuanya Kokolim, diasingkan dari keluarga sebagainya, Bapak Ibu yang udah cuma satu, Pak, cari berkah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau niatnya semata-mata mengharap ridha Allah, maka itu sudah mengandung nilai ibadah. Ketika kita hidup ini surga apa? Harus tahu apa tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah ciptakan kita Bapak Ibu, manusia dan jin. Surat Az-Zariyat 56 sudah Allah jelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Abadah yang kudu itu menyembah. Abadah yang kudu bukan hanya menyembah sholat saja, bukan hanya puasa saja, Pak. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah, maka itu sudah mengandung nilai ibadah. Betul Bapak Ibu? Pak, bagi masuk surga harus mati. Matinya bagaimana? Husnul Khotimah. Bagaimana selamatnya husnul khotimah? Ketika hidup raih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika hidup sudah berkah, maka insya Allah matinya husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, Koko akan menyampaikan sebuah pengalaman spiritualnya Koko ini. Materi ceramah Koko ini banyak, Pak. Tapi jujur, Koko pengen menyampaikan sebuah pengalaman spiritual yang Koko sampaikan nanti ini Bapak Ibu. Sesudah Koko sampaikan di ilmu ini, tolong langsung dipraktekkan, Pak. Karena kunci-kunci keberkahan ini demi Allah, kunci-kunci dari Allah dan Rasulullah. Koko ini hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Masuk Islam pengen cari berkah. Begitu masuk Islam, Koko gali keberkahan itu, Pak. Begitu dapat ilmunya dari Al-Quran dan hadis, Koko buktikan, Koko amalkan, terbukti, Koko tulis dalam buku ini, Pak. Jadi ada pengalaman spiritual. Ini pengalaman spiritual bukan hanya teori Koko sampaikan nanti, tapi ada sebuah praktek pengalaman spiritual kebenarannya agama Islam. Bapak Ibu, nanti kunci-kunci keberkahan kalau kita amalkan nanti dapat satu bonus dari Allah insya Allah. Apa bonusnya? Ketika pulang menghadap kepada Allah, bukan hanya berkah, bukan hanya husnul khotimah, tetapi insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Ada yu'idu, kembali, Pak. Fitrah itu asalnya lahir tak punya dosa, ketika pulang kepada dia sudah pulang tak punya dosa. Setuju Pak Bu? Kita sebagai pembukaan, Pak, kita akan ceramah dengan ilusi. Mohon maaf Pak Kudu, Pak Deses, Pak Kades, Kokolim itu dapat julukan dari Trans 7 sebagai dai ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga. Kenal Sunan Kalijaga, Pak? Ibu, kenal Sunan Kalijaga Bunda? Di mana kenalannya, Bu? Ibu tahu Bunda kenal, Bu, ya? Sunan Kalijaga kalau berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Pokoknya juga pakai media, Pak, sulap-sulap yang spektakuler dan barongsai yang pokoknya. Kalau ceramah pakai barongsai itu lapangan besar, Pak. Pokoknya waktu paling dikit 20 orang. Cerita barongsai itu mengubah bukan perjuangannya Kaisar Cina, tapi ceritanya mengubah perjuangannya Wali Songo, tapi dimainkan dengan barongsai yang pernah meliput Metro TV. Makanya gua punya rencana, Pak, buka Kokolim Center, namanya KLC. Ada Kokolim KLC, Kokolim Cinema, Pak. Itu lagi bebasin tanah di daerah Bandung, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa buat teater. Itu ceritanya tentang mainkan dengan barongsai, tapi perjuangannya Wali Songo dimainkan dengan barongsai. Tapi hari ini ceramah dengan sulap-sulap yang spektakuler, laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Kita lihat filosofi Bapak Ibu, filosofi Idul Fitri. Jadi kalau mau jadi kita amalkan, Pak, nanti bukan hanya berkah, tapi insya Allah bisa kembali suci seperti kita masih baik. Idul Fitri survei membuktikan.
Kokolin punya teknik printing. Pernah nonton ini Pak? Pernah. Koko punya apa lagi? Kokolin punya 3 gelas kosong. Ini gelas plastik Pak. Di sini banyak jual Pak Kades. Satu lusin cuma 6.000 Pak. Ini kalau bulan Ramadan Pak paling laku Pak. Buat kolak macam-macam. Habis dipakai buang saja Pak. Karena murah meriah. Kosong. Ada berapa Pak? 3 gelas plastik kosong. Oke, Bapak Ibu. Sementara Kokolin punya gelas kopi Pak. Ini gelas kopi. Betul? Murah meriah. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kokolin punya teknik printing. Kamu mau tanya, pernah dengar ini? Apa rasanya Pak? Manis. Warnanya apa? Ini warnanya apa? Ada yang mengatakan kuning-kuningan, ke oranye-orengan, ke merah-merahan. Itulah manusia Pak, suka sama. Mata manusia suka sama-sama. Apalagi kalau bulan Ramadan Pak. Kalau bulan Ramadan lebih sama-sama lagi Pak. Lihat kecoak dikira korma. Jangan ya. Biar tak berikutin dalam karung, kita tuang Pak. Kita ambil gelas kosong tadi, yang 3 tadi. Kita ambil 1. Kita lihat teknik printing warnanya apa? Kecoklat-coklatan. Coklatan. Bapak Ibu, Bapak mau tanya, ini teh asalnya airnya warna apa? Putih apa bening? Bening apa putih Pak? Kalau putih itu namanya air susu. Bapak Ibu kalau memberikan bayinya minum susu, kasih bayi minum susu harus pakai es. Kasih bayi tidak pakai susu, kasih bayi minum susu tidak pakai es, namanya bukan susu, tapi jadi pupuk. Es susu, susu harus pakai es. Susu tidak pakai es namanya bukan susu, tapi jadi pupuk. Ya. Ini asalnya air bening Pak. Asalnya air bening. Bapak Ibu, apapun minuman di dunia ini semuanya berasal dari air bening. Kokolin itu sudah bermain dibuat trik sulap Pak. Hampir semua minuman yang pernah Kokolin temukan di muka bumi ini, dari kopi, susu, teh, Fanta, Coca-Cola, semuanya Pak, Kokolin kembalikan ke asalnya. Pindah jelas, ternyata semua minuman kembali ke asalnya jadi air bening. Filosofinya sama. Manusia itu apapun sukunya, apapun warga negaranya, apapun budayanya, asalnya suci, bening, tak punya dosa. Persis seperti air bening. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad Rasul yang mengajarkan. Kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap anak dari muka bumi suci, bening, tak punya dosa. Persis seperti air bening. Betul Pak? Tapi ketika dia tumbuh dewasa, mulai ambil balik. Ketika masih kecil dia bernyanyi, ambilkan bulanku. Mulai gede lagi, aku datang bulanku. Mulai gede lagi, aku telat bulanku. Mulai gede lagi, aku sudah 9 bulanku. Mulai gede lagi, panggilkan ambulan. Ketika dia mulai gede sampai dia ambil balik Pak, laki-laki tandanya mimpi kamu, mimpi basah. Kalau ada gangguan psikologis laki-laki ambil balik maksimal mungkin mengajarkan umurnya 15 tahun. Perempuan ambil balik tandanya dapat tamu merah, tadi undang dapat angpau. Menstruasi yang merah-merah. Sudah ambil balik. Ketika dia ambil balik Pak, ketika dia sudah ambil balik, dia tidak mengamalkan kunci-kunci keberkahan ini Pak. Apa yang antaranya? Salah satunya dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sama orang tua durhaka. Nanti muncul apa itu? Pak, yang muncul apa? Dosa. Sehingga tidak menjadi suci seperti masih baik, seperti air bening berubah menjadi air teh ternoda. Pertanyaan begini Pak. Pertanyaannya, kenapa dosa itu Kokolin
air bisa dilihat, dosa tak bisa dilihat, betul Pak? Kalau kita sudah ternoda dengan dosa, tidak suci seperti masih baik, seperti air bening, berubah menjadi air teh ternoda, biar kembali suci seperti masih baik, kembali ke asalnya. Idul Fitri, biar air teh kembali ke asalnya, jadi air bening Pak, kembali ke asalnya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nanti caranya amalkan di sini kunci-kuncinya Pak. Kuncinya amalkan di sini. Kalau kita amalkan kunci-kunci ini Pak, kita bisa kembali suci seperti masih baik, kembali ke asalnya, seperti air teh akan kembali ke asalnya, jadi air bening. Bapak mau tanya Pak, Bu, Ibu kalau buat air teh dari air apa? Air bening dicampur bubuk teh. Kalau sudah jadi air teh, kembali lagi ke asalnya jadi air bening, kira-kira bisa nggak Pak? Tak bisa. Kita buktikan Pak. Kalau ini air teh bisa kembali ke asalnya, itulah kehebatan Islam. Karena Islam itu ada Idul Fitri, kembali suci seperti masih baik, kembali ke asalnya. Seperti air teh akan kembali ke asalnya, jadi air bening. Coba kita salawat Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kembali mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Sholawat Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembalilah engkau ke asalnya. Kokolim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya semangat tapi kalau nggak ada suara. Subhan, Bapak Ibu, pengen berkah nggak Pak? Nanti baca di sini Pak. Ini kalau diceramahkan 5 jam tak selesai. Pokok sampaikan sedikit filosofinya Bapak Ibu. Kalau pengen berkah, pertama perhatian. Pokok tusuk, cabut, tusuk, cabut. Pokok mau tanya, ada bekas tusuk? Ada bekas tusuk Pak? Tidak ada. Itu air. Air ditusuk, diinjak, ditikam, ketika dicabut tidak akan pernah meninggalkan bekas. Bapak Ibu kalau pengen berkah meninggalkan husnul khotimah Pak, seperti air. Ketika ditusuk perasaan kita akan dicaci maki, dijeleki, dikhianati, difitnah, dizolimi. Ketika dia sadar Pak, dia minta maaf. Sadarnya setahun sekali lagi Pak pas Idul Fitri. Tolong maafkan dia Pak. Jangan membekas di hati kita, jangan dendam. Itu air Pak yang jadi Pak. Tak ada bekas, betul? Oke, yang kedua, perhatian. Air dari atas turun ke mana? Ke bawah. Air hujan turun ke gunung-gunung, ke danau-danau, ke sungai-sungai, turunnya ke laut. Dari atas pasti turunnya ke bawah. Orang Islam kalau pengen berkah harus seperti air Pak. Betul kan? Ada nggak air dari bawah naik ke atas? Ada Pak, namanya air somong. Ada Bapak Ibu. Air dari atas pasti turunnya ke bawah. Orang Islam itu kalau pengen berkah dia harus seperti air. Ketika kita lagi di atas, kita punya jabatan, punya pangkat, lagi kaya, lagi banyak rezekinya, ingat yang di bawah, betul Pak? Sekarang kita lagi di atas nih Pak, Indonesia lagi aman, cuma diuji dengan COVID doang Pak. Kita ada saudara kita yang ada di Palestina Pak, betul? Mereka nggak bisa sholat, rumah sakitnya dibinasakan, rumah-rumah mereka dihancurkan Pak. Ini kepada mereka Pak, ingat yang di bawah. Sekarang kita masih bisa berzikir, masih bisa ibadah, masih bisa menuntut ilmu, di sana tak bisa Bapak Ibu. Bu, yang ketiga, ini jawabnya banyak sekali Pak, kita baca di sini. Yang ketiga, air mengatakan perubahan. Tadi air teh sudah berubah kembali ke asalnya jadi air bening. Nanti bisa berubah lagi ini, bisa jadi Fanta, Coca-Cola, kopi, susu, dan sebagainya. Tergantung permintaan kita kira-kira mau berubah jadi air minum apa. Tergantung Pak. Pokok pengen buktikan Pak. Ini kira-kira pengen berubah jadi air minum apa? Bapak minta susu warnanya putih. Ada yang lain? Kopi.
Kades tahu kopi yang paling pahit? Kopi yang paling pahit ternyata Pak, kopi India daripada aku. Jadi kopi yang paling pahit, kopi India daripada aku. Tapi ada kopi yang paling manis Pak. Kopi yang paling manis, kopi dan aku dengan mas kawin 1 miliar Pak. Jadi kalau kopi warnanya hitam pekat. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Fanta warnanya apa Mas? Merah. Pak, tidak ada Pak ya? Kita perlu cara yang lain nih Pak. Baru lihat filosofi keberkahan di Bapak ya. Ada yang hitam Fanta dirubah jadi warna merah. Kopi hitam pekat, susu warnanya putih. Oke, berhubung yang minta ada 3 orang. Gelas tinggal 1 pakai plastik Pak. Yang minta 3 orang, gelas kosong tinggal 1. Biar adil kita undi. Tapi ingat Bapak Ibu, ini undian tidak pakai taruhan. Kalau undian pakai taruhan, itu namanya judi. Hukumnya haram, dimana tidak pernah berkah. Betul Pak? Oh, ibu-ibu main arisan, diundi Pak, dikocok-kocok. Judi tidak? Tidak. Arisan diundi, dia tidak pakai taruhan. Arisan diundi agar mendapat nilai keadilan siapa yang duluan dapat arisannya. Tapi arisan bisa jadi haram apabila dia duluan dapat arisannya, lantas dia kabur. Dia tak mau main arisan lagi Pak. Uang yang dia makan berubah jadi haram, dimakan tidak pernah berkah. Yang main arisan hati-hati, harus konsisten dari awal sampai selesai. Ini undian tak pakai taruhan, berarti tidak judi. Kita undi Pak ya, ada berapa nilai keadilan? Bapak Ibu, di antara Fanta, kopi, dan susu, mana minuman yang lebih baik? Mana? Lebih banyak suara susu nih Pak. Susu ayam, susu. Kenapa susu lebih baik dari Fanta dan kopi? Jawabannya, susu lebih baik dari Fanta dan kopi karena susu bisa diminum dari bayi, aki-aki, sehat, sampai nenek boleh minum susu. Coba aki-aki dikasih Fanta dan Coca-Cola, boleh Pak? Bayi dikasih Fanta atau Coca-Cola Pak, boleh. Tapi kalau bayi dikasih kopi, tidur selama-lamanya. Ternyata lebih baik adalah susu. Susu bayi, sehat, kakek, tua, muda boleh minum susu. Kita rubah jadi semungkin kira-kira Bapak Ibu. Coba sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berubahlah engkau jadi air susu. Tidak gelas bening yang kedua yang terakhir kosong. Bapak Ibu, ini filosofinya paling gampang. Kalau hidupnya pengen berkah, lihat tadi lahir tak punya dosa, persis seperti air bening. Ketika dia tumbuh akibat dia mulai dewasa, dia tak mau sholat, tak mau puasa, durhaka sama orang sebagainya, Pak, dia berdosa, dia butuh dosa Pak. Air bening berubah jadi air teh. Kalau dia pengen berkah menjadi husnul khotimah, dia harus kembali ke Idul Fitri, kembali suci seperti dia masih bayi, kembali ke asalnya. Air teh kembali ke asalnya jadi air bening. Salah sudah kembali ke asalnya, dia harus berubah lebih baik. Air bening berubah jadi air susu. Bapak Ibu kalau sudah berkah seperti ayat tadi saya sampaikan Pak, yang terakhir Pak. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dapatkan buku ini Bapak amalkan. Itu sudah berkah, ini adalah pesan terakhir Pak. Pesan terakhirnya tidak boleh sombong. Kenapa tak boleh sombong? Karena sombong itu ternyata menghilangkan segala-galanya. Sombong itu menghancurkan segala-galanya. Pak, iblis dari golongan jin, kalau dia tidak mampu membuat manusia jadi orang
Maka jin, iblis, syaitan, golongan jin dianggap membuat manusia merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, alias sombong. Karena orang sombong sama orang jahat dua-duanya menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Jin, iblis, syaitan, golongan jin beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah, Pak. Satu kali dia melanggar perintahnya Allah, satu kali dia merasa lebih baik, satu kali dia merasa sombong, hilang surga selama-lamanya buat dia. Orang kaya sombong, Pak, hilang keberkahan hartanya. Orang pintar sombong, hilang keberkahan ilmunya. Ini kalau sombong, Pak, bisa hilang, Pak. Kita lihat filosofi sombong. Sombong tak tahu. Kita pindah ke filosofi yang kosong. Dalamnya ada apa tadi? Air apa? Air susu. Kebetulan kalau dituangkan tumpah, tandanya apa, Pak? Tak ada air. Inilah filosofi sombong, Bapak Ibu. Karena sombong itu bisa menghilangkan segala-galanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengen berkah? Pengen berkah, Pak? Pengen berkah? Pilih berkah atau pilih sukses? Sesuatu yang banyak tidak mendatangkan kebaikan itu namanya tidak berkah. Betul, Pak? Bapak siang malam cari duit, siang malam cari harta, gak pernah sholat 5 waktu, gak pernah puasa bulan Ramadan, tidak pernah silaturahim. Tetangga ada yang meninggal tak mau tahu, tetangga ada yang sakit masa bodoh, yang dikali aparat sibuk cari duit. Gaji sebulan berapa? Sebulan dia kumpulkan paling kecil 7,5. Kalau tak berkah tanggal 7 sudah koma. Kalau tanggal 7 sudah koma, lumayan bisa dimakan 1 minggu, kadang-kadang 7 menit sudah koma. Pak, Bu, kalau berkah bagaimana? Nanti kita akan lihat, Pak. Berkah itu ilustrasinya begini. Islam mengajarkan makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang, karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Bapak Ibu, walaupun kita kerja sebagai karyawan biasa, Pak, gaji kadang-kadang di bawah 1 juta, 1.500.000, 1,5, 2 juta, 3 juta, tentu, Pak. Tapi karena dia sering sholat 5 waktu, tak pernah dia tinggalkan, puasa Ramadan dia laksanakan, dia bisa silaturahim. Yang betul apa? Berkah. Ketika dia berkah, badannya sehat walafiat, rumah tangganya asmara, as-sakinah, mawaddah, warohmah. Dia bisa sekolah kakak-anaknya di sekolah-sekolah Islam, orang pesantren sampai ke perguruan tinggi, punya anak soleh dan soleha. Apalagi dia bisa nabung sampai bisa naik haji, minimal bisa umroh. Sedikit kebaikan yang banyak itu adalah berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, kita akan buka ilmu keberkahan Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, pokoknya itu kalau cari sukses, pokok tidak masuk Islam. Saudara-saudara kandung ayah kokolim itu orang-orang sukses di Riau. Ada yang paling sukses, om yang paling kuat, usia sudah hampir 85 tahun. Orang-orang memanggil omnya kokolim sebutannya engkong. Kong itu paman, mama, om. Kalau koko itu abang. Kiai yang Islam ke kokolim suatu hari ketemu sama omnya kokolim. Kata kiainya begini, kok iya Pak Haji, saya lihat si engkau dari usia remaja begini, engkau sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkau sudah kamu duluan cari duit. Malam-malam cari duit, saking pun cari duit kok. Pak Haji mau tanya kok, engkau nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk surga atau masuk neraka sih kok? Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam oi dengan surga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti oi sudah mati, oi mau masuk surga atau masuk neraka, itu nggak penting bagi oi Pak Haji. Sekarang oi mau
banyak mana? Lebih banyak pohon di surga atau lebih banyak pohon di neraka? Tuh, komponennya seperti itu kok. Lah iya baik, karena Oi mau buka toko di sana. Bapak Ibu, lihat orang yang Oi Pak, gak mikir surga, gak mikir neraka, gak mikir sehat, gak mikir sakit. Yang penting bisa cari duit. Bapak Ibu tahu kenapa? Orang komponen tahu Pak, duit itu lambang kesuksesan. Tapi mohon maaf, dia bukan lambang keberkahan. Pak, Bu, Ibu, masih hidup? Pertanyaannya begini Pak, duit yang sukses itu bagaimana kita ubah jadi berkah? Duit yang memberi kita kesenangan di dunia, bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat? Pak, sukses sama berkah itu beda tipis. Bapak baca surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di sana Allah sudah jelaskan Pak, ada manusia yang minta sukses, ada manusia yang mintanya berkah. Faminan nas, maka ada di antara manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang berdoa, dia minta kebahagiaan di dunia. Di dunia minta rumah, minta apa yang banyak, minta mobil. Begitu dikasih kebahagiaan tersebut, kebahagiaannya tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat. Yang dia dapat cuma hanya di dunia, dia cuma dapat sukses. Tapi tapi ada di antara manusia mayyaqulu yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sabu. Ada di antara manusia yang minta kebahagiaan di dunia, begitu dikasih kebahagiaan di dunia Pak, dia berbagi kebahagiaan tersebut Pak. Dia bantu masjid, bantu musola, dia bantu pesantren tahfidz, dia bantu orang sama-sama saudara dari Palestina. Sehingga apa? Dia juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat alias berkah. Ada yang minta sukses, ada yang minta Bapak Ibu kira-kira minta yang mana nih? Berkah atau sukses? Yang kita cari adalah berkah. Pokoknya itu Pak, kalau cari sukses, pokok tidak akan masuk Islam Pak. Sukses itu lambangnya duit. Duit yang sukses itu kita rubah jadi berkah. Bapak tahu duit? Oh, tahu duit nggak? Ini adalah duit Pak. Ini adalah duit. Salah ngambil Bapak Ibu. Nah sudah tak apa-apa. Ini namanya apa Pak? Tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Pak, Ibu, Bu, kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan Pak, supaya kita bisa bersedekah. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan untuk merubah harta kita yang sukses, rubah jadi berkah. Harta kita yang tadinya itu memberi kita kesenangan di dunia, rubah jadi harta apa? Bagaimana ini harta bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat sebelum ajal datang menjemput kita. Siapa yang ngomong begitu? Allah yang ngomong, tak bukan tokoh itu. Allah jelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqna wa akum minas sholihin. Apa kata Allah? Infakkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Infakkan Pak, sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang menjemput kalian, dia akan berkata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Kau tunda kematianku
dan menjadi orang soleh. Pak, Bu, kenapa orang ketika sudah meninggal minta dihidupkan kembali Pak? Dia minta bersedekah, dia baru sadar Pak. Ternyata sedekah itu betul kata Rasulullah, sedekah bisa memanjangkan umur, sedekah bisa menolak mati suul khotimah, sedekah bisa menolak segala macam musibah. Sekarang ini corona wabah di mana-mana Pak. Bapak Ibu tolak bala ini Pak dengan banyak sedekah Pak. Yakin kalau sama Allah Bapak Ibu akan terhindar dari corona. Demi Allah Pak, ini pengalaman keluarga. Baru tahun ini Pak, ada yang kena corona. Dia tes swab yang pertama swab positif. Tak percaya Bapak Ibu, dia pindah swab juga yang lain Pak, positif. Lari dia ke PCR dapat bayar sampai 800.000 Pak. PCR positif. Nangis dia Bapak Ibu. Pas lapor kepada ngomongin, saya kena corona. Tenang saya bilang. Malam sholat taubat, kamu sholat hajat, sholat taubat, siang perbanyak sedekah. Setelah itu yakin kepada Allah, besok kamu sholat lagi. Diamalkan Bapak Ibu. Malam dia sholat taubat, dia sholat hajat, dia siangnya bersedekah yang banyak Bapak Ibu. Demi Allah, demi Rasulullah, begitu besok dia cek kalau Bapak Ibu bukan sedekah, kalau Bapak Ibu hasilnya negatif. Pak, sedekah. Bu, kalau kita masih hidup, tandanya Allah masih beri kita kesempatan untuk bersedekah. Kesempatan itu apa ini? Memperbaiki diri. Kesempatan menyenangkan menghadap kepada Allah sendiri. Bisa kan Pak? Di sini ada anak yatim kan? Ada anak yatim. Coba mana? Ada yatim ada?